Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat belajar semuanya. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu lagi. Nah, untuk saat ini kita mau membahas tentang bilangan cacah besar. Ini materi untuk kelas 4 SD, sekolah penggerak. Oke, langsung saja ya. Terima kasih untuk sahabat belajar yang sudah langsung subscribe. Bagi yang belum, Bunda tunggu ya. Oke, terima kasih. Baik, sahabat belajar, kali ini kita akan membahas tentang apa saja ya? Oke, yang pertama yaitu nanti kita mau membahas tentang nilai tempat bilangan. Yang kedua, tentang bagaimana cara membaca bilangan tersebut. Yang terakhir, kita akan membahas beberapa soal yang ada di video ini. Oke, kita mulai saja. Baik anak-anak semuanya, sahabat belajar, kita akan mulai dari yang pertama yaitu belajar tentang nilai tempat bilangan. Nah, di sini ada sebuah tabel nilai tempat ya. Tabelnya seperti ini. Ada beberapa kolom di sini ya. Mulai dari sebelah kanan, ini ada satuan, ada puluhan dan ratusan. Kemudian kelompok ribuan terdiri dari ribuan, ada puluh ribuan, kemudian ratus ribuan, dan kemudian ada kelompok jutaan, dimulai dari jutaan, puluh jutaan, kemudian ratus jutaan. Nah, di sini Bunda ada contoh bilangan yang kita akan masukkan ke nilai tempat ini. Yang pertama, ada bilangan ini. Kita akan memasukkan ke tabel nilai tempat. Dimulai dari bilangan yang paling kanan sendiri, yaitu 5. Kita letakkan di sebelah kanan sendiri. Ya, kemudian geser dari 5, kemudian 3. Angka 3 kita masukkan ke kolom puluhan. Selanjutnya 8 di ratusan. Kemudian 0 di ribuan. Selanjutnya ada angka 4 di puluh ribuan. Ada angka 6 di ratus ribuan. Kemudian yang terakhir ada angka 1. Nah, dari tabel nilai tempat bilangan ini kita bisa membaca nilai tempat dari masing-masing angka ini. Yang pertama yaitu 5 itu berada di nilai tempat satuan. Kemudian 3 itu ada di puluhan, kemudian 8 itu ada di ratusan, kemudian 0 itu ada di ribuan, kemudian 4 ada di puluh ribuan, kemudian 6 ada di ratus ribuan, dan 1 itu ada di nilai tempat jutaan. Gitu ya. Baik, sahabat belajar. Sekarang kita mau belajar untuk membaca bilangannya. Oke, udah siap ya? Oke. Ini Bunda mempunyai bilangan seperti ini. Ya, ini contoh pada yang Bunda pakai pada tabel bilangan yang tadi. Nah, cara membacanya kita masukkan dulu ke tabel nilai tempat. Nah, dari situ kita bisa membaca. Bagaimana ini cara membacanya? Iya, betul. Dari mulai yang paling kiri ini masuk ke kelompok jutaan kan tadi? Makanya dia dibilang 1 juta. Nah, bacaannya seperti ini ya. 1.640.000. Nah, ini karena mereka ini masuk ke kelompok ribuan, maka dibaca 640.000. Nah, untuk yang ini masuk ke kelompok satuan, maka dibaca 835. Untuk contoh yang lainnya, Bunda punya bilangan ini nih. Bagaimana coba cara membacanya? Ya, masukkan dulu ke tabel nilai tempat. Maka akan diperoleh bilangan gimana nih membacanya? Ini masuk ke kelompok ribuan, ini masuk ke kelompok satuan. Iya, benar sekali. Cara membacanya yaitu 832.000 ya. Kemudian dilanjutkan 540. Untuk contoh yang ketiga. Nih, ada 3 kelompok. Ini masuk kelompok satuan, masuk kelompok ribuan, masuk kelompok jutaan. Kali dibaca gimana?
Iya, benar sekali. Nih, bacaannya. 7 juta. Nih ya, 7 juta. Ini masuk ke ribuan. Berarti bacanya 21.000. Ini masuk ke satuan. Berarti membacanya 983. Begitu sahabat belajar. Mudah kan cara membaca bilangan? Oke, kita lanjutkan ya. Baik sahabat belajar, sekarang waktunya pembahasan soal tentang bilangan caca besar. Soal yang pertama. Nah, soal yang pertama yaitu berada di nilai tempat manakah angka 6 dan 5 pada bilangan 967.500. Caranya menyelesaikannya yaitu dengan strateginya gimana? Iya, letakkan bilangan tadi pada tabel nilai tempat dan perhatikan posisi angka 6 dan 5 pada tabel. Nah, ini solusinya. Ya, kita letakkan nilai bilangan tadi ke tabel. Seperti ini. Yang pertama dimulai dari angka 0 dulu. Dari sebelah kanan. Selanjutnya 0 lagi, kemudian 5, kemudian diikuti 7, 6, dan 9. Nah, pada tabel nilai tempatnya seperti ini ya. Sekarang kita lihat coba. Angka 6-nya ada di sini. Angka 6 itu ada di sebelah sini. Oh, berarti angka 6 itu nilai tempatnya ada di 10 ribuan. Oke, betul. Kemudian yang kedua, kita mau lihat angka 5-nya. Ada di mana dia? Oh, angka 5 ada di ratusan. Iya. Berarti angka 5 itu berada di nilai tempat ratusan. Mudah ya, sahabat belajar? Itu soal yang pertama. Kita lanjutkan. Baik, selanjutnya untuk soal yang kedua, yaitu apa ya? Nih soalnya. Perhatikan bilangan 2.530.000. Nah, bilangan di atas merupakan jumlah dari berapa kumpulan 1 juta dan berapa kumpulan 100.000 dan berapa kumpulan 10.000. Nah, bagaimana nih cara menyelesaikannya? Iya, caranya seperti ini ya, sahabat belajar. Mudah kok. Nah, ini bilangan ini dibaca 2.530.000. Dari cara kita membacanya saja sudah terlihat kan? Nah, ini 2 juta. Berarti ada 2 kumpulan 1 jutanya. Kemudian selanjutnya ada berapa kumpulan untuk 100 ribunya? Ini ada 500. Ada 5. Iya, kemudian selanjutnya ada berapa kumpulan dari 10.000? Ini ada ribunya nih. 10.000. Berarti ada 3 kumpulan dari 10.000. Jadi kesimpulannya bagaimana, sahabat belajar? Iya, gini ya kesimpulannya. Dari 2.530.000 ini bisa ditulis seperti ini. 2 juta ditambah 500 ditambah 30.000. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bilangan di atas merupakan jumlah dari 2 kumpulan 1 juta ya dari sebelah sini dan 5 kumpulan 100.000. Dari 500.000 ada 5. Kemudian yang terakhir 3 kumpulan 10.000 nih. 3 kali 10 itu 30.000. Oke, begitu ya sahabat belajar. Kita lanjutkan untuk soal ketiga. Oke, sahabat belajar, selanjutnya untuk soal yang ketiga. Apa ya soalnya? Nih, tulislah bilangan yang merupakan jumlah dari 6 kumpulan 1 juta dan 4 kumpulan 10.000.
dan 8 kumpulan 1000. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita lanjutkan. Caranya yaitu, pertama, bilangan yang merupakan jumlah dari 6 kumpulan 1 juta dan 4 kumpulan 10.000 dan 8 kumpulan 1.000 ini bisa kita tuliskan sebagai berikut ya. Dari sini, 6 kumpulan 1 juta. Itu artinya bahwa 6 kali 1 juta. Nah, 6 kali 1 6. Di sini ada juta, tinggal tulis aja juta. Kemudian yang kedua, 4 kumpulan 10.000. Bisa kita tuliskan sebagai berikut. 4 dikali 10.000. Nah, berarti hasilnya caranya gimana? 4 kali 10 dulu, hasilnya yaitu 40. Di sini ada kata ribu. Kita tuliskan ribunya. Kemudian yang ketiga, 8 kumpulan 1000 bisa kita tuliskan sebagai berikut ya, sahabat. 8 kali 1000. 8 kali 1 hasilnya 8. Ya, kemudian di sini ada ribu, kita tuliskan ribu. Kemudian semuanya kita jumlahkan ya. Di sini ada 6 juta ditambah 40.000 ditambah 8.000. Berarti bagaimana hasil penjumlahannya? Iya benar. Hasilnya yaitu 6.048.000 kalau kita tuliskan seperti ini ya. Oke. Begitu sahabat belajar untuk soal dan pembahasannya ya. Selanjutnya soal yang keempat ya. Yaitu hitunglah, di sini ada dua soal. Yang pertama 2.125.000 dikurangi 1.100.000. Soal yang kedua 815.000 ditambah 75.000. Nah, kalau ada soal semacam ini, yang terpenting yaitu ini harus sama ya. Di sini juta dan ribu, di sini juga harus juta dan ribu. Ini ribu ditambah ribu. Ya, kalau nanti berbeda, bisa disamakan terlebih dahulu ya, sahabat. Nah, langsung kita bahas saja solusinya bagaimana. Untuk soal yang A dulu. Nah, kita susun ke bawah aja biar mudah. 2.125.000, kemudian dikurangi 1.100.000. Ya, kita kurangi hasilnya seperti ini. Karena ini ribu semuanya, dua-duanya, dan ini juta, kita bisa langsung mengurangi. Ya, 125.000 dikurangi 100.000 hasilnya 25.000. Kemudian 2 juta dikurangi 1 juta hasilnya 1 juta. Jadi kesimpulannya hasil akhirnya yaitu 1.025.000. Untuk soal yang kedua kita susun juga. 815.000 ditambah 75.000. Ini keduanya sudah ribu ya. Jadi langsung saja kita jumlahkan ya sahabat. Hasilnya seperti ini. Ini 815 ditambah 75. Hasilnya yaitu 890. Sedangkan di sini ribu semuanya. Jadi kita tinggal nulis ribu. Jadi hasil akhirnya 890.000. Begitu sahabat belajar untuk pembahasan soal-soalnya. Oke sahabat belajar semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan tentang bilangan cacah besar kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Terus semangat belajar ya sahabat. Nah, jangan patah semangat. Kerjakan soal-soal latihan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.